Dan ini sekali lagi harus saya ulangi ya, bahwa kisah saya menaiki mobil ini untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ya bahkan mungkin ratusan tahun ya, tidak pernah dinaiki. Itu memang penting untuk diceritakan, karena benar-benar orang pertama, the one and only, yang boleh naik mobil ini setelah ratusan tahun mobil ini ada, ya. Dan kemudian bahkan waktu itu beliau kaget, si ownernya museum ini, karena saya diminta duduk di belakang, saya nggak mau. Saya bilang, orang yang berhak duduk di belakang sini hanya raja dan permaisuri, atau minimal putri-putrinya duduk di depannya. Tapi kalau duduk di kursi ini itu hanya raja dan permaisuri, karena ini kereta milik raja. Kan ada kereta-kereta kerajaan kan. Kalau kita misalnya ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, itu kan ada kereta misalnya Kiai Garuda Yekso. Ya itu kereta kerajaannya, kereta kebanggaannya, kereta kebesarannya Keraton Ngayogyakarta. Dan kereta-kereta itu ada fungsinya, ya, gitu. Misalnya di Puro Pakualaman juga ada kereta yang ada di sana yang digunakan untuk penobatan Sri Paku Alam, ya, beberapa waktu yang lalu. Ada juga kereta untuk ketika Sultan atau ketika wafat, ya, gitu, raja wafat, itu keretanya lain, namanya Roto Praloyo, ya, keretanya. Jadi nama-nama kereta juga ada sendiri, ya. Jadi ini juga kereta yang disucikan atau disakralkan. Jadi waktu itu saya bilang, yang berhak duduk di belakang itu hanya raja atau permaisuri, maka saya duduk di depan sebagai pengawal atau bahkan berdiri di sini di triplang ini, ya. Tapi saya diperbolehkan duduk di depan, dan ini menjadi momen bersejarah yang difoto waktu itu. Dan terima kasih sekali lagi juga untuk Bu Retno Marsudi, ya, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, dan dulu adalah Bu Retno masih menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Belanda yang mengantar saya ke sini. Jadi semua itu terjadi, dan bahkan sempat saya ceritakan kan, saya sempat melakukan sebuah pembicaraan untuk membawa pulang mobil pertama Indonesia ini kembali ke Indonesia. Ya, dan sempat melakukan pembicaraan dengan prinsipal dari Mercedes, ya, Mr. Choi Dok-won, ya, orang Korea yang sempat menjadi CEO Mercedes-Benz di Indonesia. Tapi sekali lagi, ya, waktu itu karena pergantian pemerintahan dari Pak SBY ganti menjadi Jokowi, akhirnya ini tidak terlaksana, ya, atau belum terlaksana. Saya masih punya rencana yang lain, yaitu untuk apa? Untuk kemudian membuat replika dari mobil pertama Indonesia ini oleh Mercedes-Benz Indonesia, karena kebetulan saya adalah sempat menjadi ambassador untuk Mercedes-Benz untuk Asia Pasifik, ya. Saya tester driver juga di Mercedes, makanya saya sempat juga menguji semua jenis Mercedes untuk di Indonesia, dipasarkan pada tahun 2007 sampai 2017 waktu itu, dan juga kemudian sempat dipercaya untuk melakukan berbagai kegiatan, dan sampai sekarang pun saya masih penasehat dan juga di beberapa klub, termasuk klub Mercedes-Benz Indonesia dan juga Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Nah, apa yang ingin saya ceritakan lagi adalah soal ketika mobil pertama Indonesia itu digunakan oleh cerita dari oleh Jokowi ini. Dan kemudian yang penting untuk dipertanyakan, kemarin banyak yang nanyakan, apa sosok Pak Kiyat? Sekali lagi, yang namanya Pak Haji Sukiyat, orangnya ini, ya, itu adalah memang orang yang berada di balik mobil nasional yang dulu mau disebut sebagai SMK. Sekali lagi, yang namanya mobil SMK itu adalah bukan ide dari Joko Widodo, bukan. Itu adalah proyek nasional yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, ya. Dan karena kebetulan dari SMK 2 Solo itu orangnya kreatif, dia bekerja sama dengan Pak Kiyat, ya, bengkel Kiyat Motor yang ada di Delanggu. Makanya nama mobilnya tadinya ada nama Kiyatnya. Ini ada nama Kiyat tadi di sini, Kiyat SMK. Tapi itulah jahatnya, ya, sekali lagi wali kota Solo waktu itu, ya, nama Kiyat kemudian dihapus, jadi hanya SMK-nya saja. Jadi harusnya ada nama Kiyat di situ, ya, tapi nama Pak Kiyat ini dihapus. Sangat baik hati banget, ya, sangat besar hati sekali Pak Kiyat kemudian tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena kemudian dia diberikan kompensasi untuk tetap mengembangkan yang namanya mobil untuk pedesaan. Dan sekarang sehat selalu Pak Kiyat, meskipun kemarin saya tahu
Anda didatangi oleh Andi Aswan ya. Dan itulah gayanya Andi Aswan ya. Anda berusaha untuk mancing-mancing Pak Kiat, tapi terima kasih matur nuwun Pak Kiat ya. Pak Kiat tetap baik ya. Pak Kiat tetap malah justru menceritakan, oh ya Mas Roy Suryo itu baik. Ya dia yang cerita soal sejarah mobil dan lain memang ya. Jadi nggak bisa diplesetin, itu sesungguhnya memang demikian ya. Dan bahkan dulu pun memang pernah terjadi peristiwa ini, iya. Nggak ada salahnya peristiwa ini karena waktu itu terjadi. Hanya saja yang saya ceritakan tuh memang benar apa adanya. Jokowi itu mau menumpang ketenaran mobil SMK ya. Jokowi itu mau menumpang ketenaran mobil SMK dan dia kemudian ketika mobil ini seolah-olah mobil nasional, dia seolah-olah yang berjasa, padahal tidak ya. Ini memang proyek dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya ketika kami menandatangani mobil ini, saya termasuk salah satu dari 4 orang yang menandatangani mobil ini untuk pertama kalinya di kap mesinnya. Selain Pak SBY, selain Menteri Pendidikan Kebudayaan, dan juga selain Ketua DPR, saya yang menandatangani. Dan ini ada Pak Kiat ya. Ini Pak Kiat, ini saya, ini salah seorang siswa SMK, dan ini saya ketika menandatangan. Ini memang proyek nasional gitu. Jadi proyek nasional itu sejenis dengan proyek yang dulu Indonesia pernah punya. Proyek namanya Morina. Morina itu mobil rakyat Indonesia. Nah, bentuknya kayak gini. Morina. Zaman Pak Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi juga pernah punya ide bagus. Mobilnya bagus nih. Namanya Maleo. Ini bentuknya mirip dengan Kia atau mirip dengan Bimantara ya. Kia dan Bimantara itu juga mobil Korea sebenarnya. Tapi itu masih mending, masih ada pabrikannya di Indonesia, masih ada perakitannya dan jadi. Tapi kalau yang namanya SMK, itu memang goib ya. SMK itu bahkan pabrik yang dibuat di Boyolali, itu pabrik-pabrikan. Itu tidak pernah merakit atau bahkan memproduksi. Itu benar-benar hanya mendatangkan mobil build up atau maksimal selain CBU dia CKD ya, komplit ke knockdown. Jadi hanya dipasang-pasang dan diganti logonya menjadi SMK. Ini mobil Changyang namanya. Changyang itu merek dari China. Atau bahkan ada yang mobilnya itu adalah ini. Namanya Fudai. Nah ini Fudai ini. Fudai merek dari Cina diubah nama menjadi Bimantara. Menjadi SMK Digdaya. Kalau ini Changan diubah menjadi SMK Bima. Jadi ini ya daripada beli mobil sudah diganti merek, kalau teman-teman mau beli mobil ya beli mobil China sekalian, BYD atau Wuling sekalian gitu, listrik lagi. Ya daripada mobil yang nggak jelas ini, cuman malah bayar untuk beli SMK-nya. Makanya kan kalau sekarang timbul seloroh soal SMK itu sudah dipesan 6.000 unit. Itu kan omongannya Jokowi dengan Mas Tommy ya. Ketika di Metro TV waktu itu Mas Tommy masih menjadi penyiar Metro TV sebelum jadi dubes RI untuk Singapura, kan dikatakan Jokowi itu pesanannya sudah sampai 6.000. Bohong kayak ini ya, terjadi itu juga bohong. Jadi sekali lagi teman, memang kalau kita itu menghadapi orang yang sering bohong kayak gini, ya harus kita katakan orang itu bohong gitu loh. Dan terakhir kan malah ada statement dari Pak JK ya yang mengatakan soal ijazah sih gitu. Jokowi tunjukkan ijazahnya, maka Anda tidak akan menyengsarakan rakyat. Saya kira itu betul sekali Pak JK. Ya. Pak JK memang seorang negarawan yang penting banget untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat seharusnya bagaimana. Kan sebenarnya nggak usah diajari. Ada Pak Arsul Sani, Hakim MK, atau dari luar negeri ada Barack Obama yang ditanyakan soal birth certificate dari dia. Dia langsung tunjukkan dan selesai. Dan yang namanya Pak JK itu memang sosok yang sangat penting untuk Joko Widodo. Ya. Coba Joko Widodo nggak ada JK, jadinya bukan Joko Widodo, jadinya Oko Widodo. Ya, coba ya kan? Joko Widodo tanpa JK, Oko Widodo jadinya. Nah itu jadi artinya adalah apa? Kita harus tahu bahwa setiap orang memang punya peran, setiap orang memang punya jasa. Dan orang namanya Jokowi ini memang satu ya, menghilangkan nama Pak Kiat ya, itu kan jahat itu. Padahal Pak Kiat itu ada dalam
cikal bakal SMK. Ya, dia tidak menganggap adanya Pak Kiat itu. Dia juga sering kemudian menggeser orang-orang kayak gitu. Banyak orang yang sudah digeser oleh Jokowi ini. Makanya jangan sampai ya kita itu tidak pernah menghargai orang lain. Saya tidak menyamakan levelnya karena ini jauh banget. Ya, yang namanya Dr. Eng Resmond Hasiulan Sianipar Eng itu juga orang yang mirip-mirip junjungannya ini ya sekarang. Jadi dia juga tidak menghargai lagi terhadap orang-orang yang pernah berjasa ke dia. Dia dulu banyak dibantu lawyer-lawyer yang ada di kami sekarang. Dan lawyer-lawyer itu tetap setia dengan kami. Tapi dalam perjumpaan di salah satu TV terakhir, dia kan bilang, saya gak kenal Anda. Anda siapa? Itu kan jahat banget orang-orang kayak gitu. Bahkan stafnya sendiri ketika ditunjukkan ada WA yang menyatakan dia mau kontak komunikasi dengan Pak Yadi. Pak Yadi itu stafnya Pak JK. Dia menolak itu. Saya nggak tahu itu siapa yang ngirim. Tanya saja ke Arif. Loh gimana sih? Jelas-jelas gak mungkin Arif itu mengirim WA tanpa restu dari dia gitu. Kok malah dia yang kemudian dilakukan pengingkaran. Nah jadi kata kunci yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, orang itu harus jujur. Sampaikan apa adanya. Cerita soal SMK ini saya sampaikan sejujur-jujurnya supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa sebenarnya kalau soal mobil nasional kita tuh tetap punya keinginan untuk bisa melakukan. Dan Indonesia itu sebenarnya bisa, ya. Jangan kemudian Indonesia itu menyerah kalah ya pada mafia otomotif. Bisa kita. Uang kita punya sumber daya manusia yang banyak, punya market yang luar biasa besar di Indonesia. Tapi kemudian kalau kita sudah punya niat, kita dihantam dengan mafia mobil, kemudian kita hilang begitu saja. Ya, jangan. Karena kita bisa melakukan itu. Jadi saya percaya suatu saat Indonesia akan punya, apalagi sumber daya yang lain di Indonesia cukup banyak ya. Kita punya sumber daya untuk pembuatan baterai mobil ya, kalau itu untuk EV atau electric vehicle ya. Kita punya sumber misalnya untuk hidrogen kalau kita ingin buat mobil hidrogen, atau kita akan buat mobil dengan bahan bakar yang lain. Karena banyak. Kreativitas tentu tidak hanya terbatas pada EV, tidak hanya terbatas pada hidrogen, tapi juga bisa lebih berkembang ke yang lain. Saya percaya Indonesia akan bisa. Dan Indonesia akan memiliki anak-anak muda yang kemudian kreatif, anak-anak muda yang giat kemudian mengembangkan ilmunya, anak-anak muda yang bisa melakukan kegiatan lain. Dan tentu saja transportasi tidak hanya kepada mobil ya. Tentu kita akan bisa mengembangkan transportasi yang lain kan gitu. Namanya hyperloop atau misalnya transportasi berbasis teleportasi seperti yang pernah juga ada di film-film science fiction yang ada. Kenapa kita tidak? Ya, kita bisa mengembangkan itu kalau kita. Yang penting satu tadi jujur, kedua jangan bohongi rakyat ya gitu. Dari sisi ijazah saja sudah bohong ya gitu, karena 99,9% ijazah itu bohong. Maka saya menyatakan juga pada press conference, angka 99,9% itu tidak murni angka teknis. Ini adalah angka yang memang harus disampaikan karena itu angka yang sesuai dengan kaidah hukum. Gak mungkin ada orang yang 100% kan itu sempurna. Orang saja gak mungkin 100%, apalagi 11.000 triliun persen. Seperti yang pernah dikatakan si Omon itu ya. Itu kan lebay itu ya. Hiperbolik, terlalu gede. Nah jadi pesan saya di akhir pekan ini yang sangat-sangat baik ini ya. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Jangan kita kemudian tidak kreatif. Jangan kita kemudian tidak jujur. Jangan kita meniru orang-orang yang dengan ijazah palsu atau dengan latar belakang pendidikan yang palsu. Indonesia akan bisa maju kalau kita mengedepankan kejujuran dan kenegarawanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.